Jadi begitu kita mengaplikasikan itu yang namanya hiburan, kalau yang namanya hiburan tuh nggak ada habisnya. Jadi kalau sudah eh, berkecimpung di satu kerjaan, apalagi kita tinggal di tempat orang, harus bisa memanage yang mana kerjaan, yang mana me time, yang mana kebutuhan kita eh, di tempat itu apa, dan untuk menyenangkan diri itu bagaimana, itu ada trik-trik sendiri, bukan asal kita menjalankan apa yang kita inginkan, karena tidak semua hati manusia itu sama. Walaupun uh, si ownernya kadang manis, si ownernya kadang ketemu yang manis alhamdulillah, kalau ketemu yang judes, yang apa namanya, ibaratnya to the point, kalau nggak seneng langsung diungkapin. Mending kalau mengungkapinya dia lembut, dengan penyampaian yang enak, itu alhamdulillah. Kalau dia langsung to the point, gua nggak suka cara lo begini, kalau kalau begini lo keluar gitu kan. Nah itu yang lebih membuat kita tidak berkembang di satu tempat kerja. Nah kalau misalkan tadi diberi tugas 10, jawabnya ya nggak apa-apa, yang penting hari ini kelar sampai jam 11 kan gua kerjain. Nah itu salah banget, salah. Sebenarnya ikutin aja lah, dari jam 8 kerja sampai jam 12, istirahat jam 1 jam 1 sampai jam 5 kelar, udah kelar itu. Mau jungkir wali ke, mau nyuci ke, mau nonton TV, mau semulan, mau karaokean, mau game, mau segala macam, itu udah free, udah nggak masalah lagi. Apa sih yang mau diiniin lagi gitu kan. Nah disitulah kadang-kadang uh, si kitanya selalu menyamaratakan owner lain yang di sana dengan owner yang di sini. Di sana boleh kok begini, di sana boleh kok begitu. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau kita mau belajar mensituasikan diri, keadaan dan segala macam, mudah-mudahan kalian langgeng. Kalau memang di situ merasa kalian bisa mencari penghasilan yang lebih menjanjikan. Tapi kalau kalian memang hanya sekedar keluar dari kampung untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan segala macam, itu pun tidak bisa. Karena bagaimanapun juga pasti kalian didepak keluar lagi, ketemu lagi dengan orang baru, ketemu lagi dengan orang baru, ketemu lagi dengan bos baru. Tidak mudah untuk beradaptasi dengan orang yang baru lagi. Tidak semua orang bagus tutur sapanya, tidak semua orang bagus penerimanya terhadap kita, apalagi kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagaimana mestinya, karena kita kan merantau, bukan kampung kita sendiri. Kalau kita dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit apa namanya, dikit-dikit marah, ketahuan kok orang yang benar-benar mau kerja sama orang yang uh, cuman nyari senang sendiri gitu kan. Contohnya ya itu tadi, ketika kita kasih pengarahan untuk jangan main game di tempat kerja, dia bilang yang penting kan kerjaan beres. Nah jangan main HP di jam kerja, kan aku udah lama di sini, udah tahu situasinya. Enggak banget. Nah itu ya. Kemudian kalau sudah hiburan, udah segala macam sudah terlampaui, hanya 3 poin yang saya kasih catatan di sini, yaitu skill Anda yang sudah terasah, skill Anda yang sudah teruji mumpuni, skill Anda yang sudah bisa diandelin sama owner, gunakan dengan semestinya. Apabila itu menurut Anda bisa untuk menjembatani ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas hidup Anda
ke depan, aplikasikan ilmu itu dengan jujur, dengan ikhlas. Jangan sampai ilmu itu dicari cuman buat gaya-gayaan aja, buat meres orang misalkan, buat cuman identitas. Oh, gua desainer, oh gua tukang jahit, oh gua ini apa, pemilik butik. Bukan. Kerjakan dengan ikhlas, karena itu adalah ilmu yang bakal menerangi kalian di masa-masa yang kita butuhkan. Tidak semuanya pemilik butik, tidak semuanya pemilik usaha itu bakal jaya terus. Bagaimanapun juga ada hal-hal yang pasti ada kendalanya, sedikit ataupun banyak. Nah, untuk kemudian etika itu harus benar-benar dijalankan sebagai basic kita menjalani seorang perantau, ya. Jangan sampai tabiat kita dari kampung yang tadinya pemarah, yang tadinya suka mukul, suka bohong, suka nipu, itu diaplikasikan di tempat perantauan. Jangan, karena itu bakal membawa kita ke jurang lebih jauh lagi, dan tidak akan pernah bisa terhindari ketika kita berbuat yang aneh-aneh di sana. Maka bahasa kasarnya itu rezekinya jauh, karena semua orang tahu, semua orang bakal ngomong, si A begini di sana, ngapain lo ambil? Si A begini di sana, kenapa mau diikutin? Nah, karena kita nggak tahu kepala orang itu, walaupun dia tidak berucap, pasti dia merekam. Setelah merekam nggak ada kita, pasti dia membicarakan kita, hal-hal negatif kita. Kita baik pun salah, apalagi kita tidak baik. Nah, jadi dijaga. Nah, kemudian setelah etika ada yang namanya link sosial. Jadi kalau kita di perantauan itu harus punya hubungan yang baik. Jadi kapan kita membutuhkan orang itu lagi, apabila kita sudah merasa tadinya kita kerja tuh di suatu tempat, cuman kita karena keadaan orang tua, keadaan di rumah memungkinkan kita untuk pulang, kita harus pulang. Kemudian di rumah baru 6 bulan, baru 3 bulan kita udah nggak betah. Kemudian kita ada berniatan balik lagi ke tempat tersebut, karena tempat tersebut itu menjanjikan dan nyaman untuk kita kerja tadinya. Nah, di situ gunanya kita bersosialisasi dengan bagus, supaya kalau kita pulang ke situ lagi tidak ada masalah dan mereka welcome. Jangan lupa kawan-kawan yang sudah pergi pun dihubungin, atau walaupun hanya sekedar SMS, WA, syukur-syukur bisa telepon, gua udah di sini lagi loh, ini. Nah, beberapa tahun kemudian pastilah kalian merindukan hal-hal yang kebersamaan itu, merindukan hal-hal yang ibaratnya pingin bercerita. Kalau sekarang saya buka butik, kalau sekarang saya sudah punya pasangan, saya mau menikah. Nah, di situ gunanya bersosialisasi dengan bagus. Jadi tidak ada kata gua mah ditegur syukur nggak, ya udah, nggak boleh. Itu beberapa hal buruk yang dilakuin sama perantau-perantau yang memang egonya tinggi. Berbuatlah manis di tempat orang sehingga kita bakal dikenang, walaupun kita maaf tidak bagus rupa, kita tidak bagus ekonomi, tapi kalau kita attitude-nya bagus, untuk bersosialisasi bagus, kita bakal dikenang orang dan kita bakal dirindukan orang dimanapun tempat dan kapanpun, ya.
Jadi itulah yang bakal menjadi sebuah poin untuk perantau sukses dan perantau yang memang punya tujuan hidup lebih baik di kampung orang. Jangan selalu merasa hebat, jangan selalu merasa kuat, jangan selalu merasa saya dari daerah tertentu ini begini. Justru daerah tertentu begini kalian kenalin yang buruk-buruknya, orang bakal apa ya, takut gitu loh untuk berkunjung ke tempat kita kalau kita mengenalkan, lo tahu nggak, gue itu dari daerah A itu terkenalnya begini. Jadi kamu hati-hati. Nah, itu membuat daerah kita tercemar, daerah kita ditakutin, dan tidak ada investor yang bakal datang kalau kayak gitu caranya. Nah, demikianlah tadi cara-cara memanage waktu kita apabila kita tinggal di tempat kerja jauh dari kampung kita, supaya kita tetap menjalankan apa yang menjadi tujuan dan menjadi sukses baik dalam segi finansial dan sosial. Dari Mamang Bintang Kebaya, jangan lupa huruf-huruf tadi. Saya hanya berharap konten-konten saya bisa menjadi acuan. Kalau itu bagus, silahkan dipakai. Apabila tidak berguna, silahkan diabaikan. Dan pertanyaannya kali ini adalah, ada benda yang bisa merekatkan. Ada benda yang bisa merekatkan. Ada masker 5 untuk satu orang pemenang. 5 untuk satu orang pemenang, jadi 10 masker buat kalian. Untuk 2 orang dan 1 atasan. Saya ambil atasannya. Atasan ini buat kalian yang bisa jawab pertanyaan tadi secepatnya. Love secepatnya. Kirim ke inbox saya, Bintang Kebaya Lampung Facebook. Kirim ke inbox Facebook Bintang Kebaya Lampung. Saya tunggu jawabannya dan saya akan kirim ini buat kalian. Dan 10 masker cantik untuk 2 orang pemenang. Jadi 3 orang pemenang kali ini. 1 atasan, 10 masker cantik untuk 2 orang pemenang. See you. Jangan lupa subscribe ya.